Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas bagian 2. Nah, untuk uji normalitas bagian 2 ini kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa uji normalitas ini memiliki banyak metode untuk menguji. Nah, salah satunya adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, di pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang uji chi-square ataupun uji chi kuadrat ya. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang Kolmogorov-Smirnov. Kenapa saya cuma membahas tentang dua metode ini? Karena dua metode ini merupakan metode yang sangat sering dipakai untuk menguji normalitas data seperti itu, baik itu secara manual menghitung ataupun dengan menggunakan aplikasi SPSS seperti itu. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu sendiri, langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya itu cukup sama dengan uji chi-square. Yang membedakan itu adalah mungkin tingkat signifikansi yang digunakan. Nah, tingkat signifikansinya ini kita menggunakan tabel yang dinamakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau untuk Lilliefors sendiri kita menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors, yang dimana untuk uji ini, untuk pembahasan ini kita tidak akan bahas seperti itu. Jika teman-teman ingin meminta penjelasan tentang Lilliefors, bisa kemudian menghubungi saya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya persyaratan-persyaratannya uji Kolmogorov bisa kita lihat. Dia datanya itu harus berskala interval atau rasio. Datanya itu harus tunggal, tidak dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Datanya itu untuk N besar bisa, N kecil juga bisa. Artinya jumlah sampelnya itu bisa kecil, bisa besar. Bisa di bawah 30, bisa di atas 30. Seperti itu. Nah, untuk hipotesis ujinya mirip dengan uji chi-square. Kita pakai HO, data populasi berdistribusi normal, H1, data populasi berdistribusi tidak normal. Untuk tingkat signifikansi ujinya, kita menggunakan rumus. Jika ingin mengetahui daya hitung, kita menggunakan rumus FT dikurang F-nya ini kecil ya, FT dikurangi F kapital S. Sedangkan kalau untuk mencari data tabel, kita pakai D dalam kurung tingkat signifikan, N. Jadi nanti tingkat signifikan sama tingkat jumlah sampel yang kita gunakan ini nanti kita akan cari di tabel Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri seperti ini. Ini saya kasih lihat supaya diperbesar sedikit. Nah, ini tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini N, ini adalah jumlah datanya. A-nya ini adalah tingkat signifikansi. Jadi ada 20%, 10%, 5%, 2%, sampai 1%. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa download di Google juga, ada juga di buku statistika. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk di contoh soal. Nah, untuk contoh soal sendiri ini, kita menggunakan 15 buah data tentang jumlah hasil panen kedelai, yang dimana dia tercatat sebagai kuintal. Nah, di sini ada 15 data, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dan dia menggunakan tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, kita akan menguji data ini dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini sudah ada hipotesis ujinya. Nanti kita akan memberikan kesimpulan berdasarkan hipotesis tersebut. Nah, ini kita sudah penyelesaian pertamanya. Kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu baru kita mencari rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, di sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. FI ini total jumlah masing-masing datanya berapa. Nanti ini kita kali, terus kita cari XI. XI ini datanya dikali dengan rata-rata, seperti itu ya. XI kurang rata-rata pangkat 2. Frekuensi dalam kurung XI dikurang rata-rata pangkat 2, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat ini rumus untuk rata-rata sama seperti di uji-uji sebelumnya, tidak perlu dibahas lagi ya. Untuk rumus rata-rata kita dapatkan 11,93. Nah, untuk simpangan baku kita langsung pakai rumus S, akar delta F dalam kurung XI dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. Ini saya sudah totalkan, semoga benar. 109,8698 dibagi N ini total sampel 15 dikurangi 1.
dapat 2,80 seperti itu. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita mencari nilai z-table. Jadi bedanya kalau di uji chi-square mungkin nilai z-table ini berada di langkah-langkah menjelang akhir. Kalau di uji Kolmogorov ini kita mencari nilai z-table di awal seperti itu. Nah, untuk mencari nilai z-table rumusnya sama dengan mencari nilai z-table di uji chi-square. Kita pakai xi dikurang rata-rata dibagi s. Kita dapatkan di sini ya. Terus untuk mencari z-table kita pakai rumus, ingat luasnya 0 kurang z. Jadi kita pakai 0 dikurang nilai z-nya. Jadi kalau misalnya yang pertama z-nya itu min 1,40, kita pakai 0 kurang min 1,40, kita dapatkan 1,40. Nanti 1,40-nya kita akan cari di tabel distribusi normal. Nah, ini yang menjadi kendala mungkin di beberapa uji normalitas dan juga mungkin dari tugas kalian di minggu lalu. Nah, saya lupa, mohon maaf, di minggu lalu itu saya lupa menjelaskan tentang bagaimana cara memilih tabel distribusi mana yang berkenan kita pakai. Nah, di materi di soal yang minggu lalu saya lebih membahas tentang bagaimana kita melihat di dua bentuk tabel distribusi normal. Nah, sebelumnya secara statistika tabel distribusi normal ini ada dua, yaitu yang dimana dia kurva normalnya baku dan kurva normalnya tidak baku. Nah, kalau kurva normalnya baku artinya nilai z-nya ini adalah nilai z yang positif. Sedangkan kalau tidak baku itu dia nilai z-nya itu minus. Nah, mengapa di tugas kalian minggu lalu, kalau tidak salah saya belum periksa semua ya. Kalau tidak salah ingat itu ada beberapa yang dapat tidak berdistribusi normal kebanyakan karena kita melihat patokan nilai z-nya ini tidak berdasarkan kurva normal baku, melainkan kita melihat dari kurva normal tidak baku. Contohnya yang ini. Misalnya kita kita mencari nilai z-table dari nilai z 0,02. Nah, kalau otomatis kalau kita kurangi dengan 0 hasilnya kan minus 0,02. Nah, kalau misalnya kita mencari di kurva normal baku, kita melupakan yang namanya minus. Kita tidak melihat tanda minus di situ karena patokan kita adalah kurva normal baku. Jika patokan kita kurva normal baku, maka kita cari 0,02 seperti itu. Jadi ini 0,02 kita cari, jadi dapat di sini 0,0080 seperti itu. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan kurva normal tidak baku atau di atas kurva normal baku ya, seperti itu. Maka hasilnya akan berbeda seperti itu. Nah, menurut beberapa peneliti, beberapa pengujian jika kita menggunakan kurva normal yang tidak baku atau nilai z-nya itu minus, kebanyakan itu hasilnya dia tidak berdistribusi normal seperti itu. Nah, itu satu hal yang saya lupa beritahukan kepada teman-teman di minggu lalu. Makanya ada beberapa tugas yang saya sudah periksa, beberapa itu ada yang tidak berdistribusi normal seperti itu. Dan semoga di tugas yang ini teman-teman bisa perbaiki seperti itu. Jadi agar kita mengetahui hasil yang lebih akurat, kita gunakan saja kurva normal baku seperti itu. Jadi untuk keseluruhan ini tidak perlu diperhatikan apakah dia minus atau tidak. Yang penting kita menggunakan patokannya adalah kurva normal baku yang ini seperti itu. Jadi nilai z-nya itu tidak minus seperti itu. Nah, mungkin itu langkah yang kedua ya. Setelah kita dapat z-table, selanjutnya kita akan menentukan d-hitung. Nah, untuk menentukan d-hitung kita pakai rumus f kecil T dikurangi F kapital S. Jadi ada tanda mutlak. Jadi mutlak ini angkanya tidak boleh minus. Jadi harus positif di sini karena dia ada tanda mutlak di sini. Jadi keterangannya F kecil T probabilitas kumulatif normal, kalau F kapital S probabilitas kumulatif empiris. Seperti itu. Jadi ini kita sudah cari F kum. Nah, untuk mencari F kum ini ada caranya. Jadi F kum itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi caranya ini, yang pertama kan FI-nya adalah 1. Nah, untuk di bawahnya kita tambahkan aja di FI di bawahnya 1. 1 tambah 2, 3.
Selanjutnya 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 1, 11, dan seterusnya. Jadi Fcom ini kita cara menghitungnya menghitung dengan zigzag seperti itu. Jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya hingga di akhir kita dapatkan Fcom-nya ini 15 seperti itu. Nah, di sini kita masukkan kolom ZI, kita masukkan kolom Z tabel. Nah, kita pakai FT lagi, F kecil T. Jadi cara menghitungnya itu adalah 0,5 dikurangi Z tabel. Seperti itu. Nah, kita dapatkan, ini saya sudah hitung, semoga tidak salah, 0,081, 0,149, dan sekian. Dan F kapital S, ini kita dapatkan Fcom. Jadi Fcom dibagi dengan delta Fi. Jadi misalnya Fcom-nya adalah 1, jadi kita bagi 15. 1 bagi 15, 0,07. 3 bagi 15, 0,20. 5 bagi 15, 0,33, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk untuk ininya, untuk nilai dihitungnya, ini kita lihat di sini. Untuk untuk mencari nilai FT ini yang mana yang kita harus ambil dihitungnya seperti itu. Nah, kita cara melihatnya itu adalah nilai D tertinggi atau D max atau D hitung. Jadi kita lihat di sini yang manakah yang merupakan nilai D hitung tertinggi, maka itulah yang kita ambil menjadi D hitung. Misalnya di antara keseluruhan nilai D hitung ini, ternyata D hitung tertinggi adalah di 0,161. Seperti itu. Maka inilah yang akan kita ambil sebagai nilai D hitungnya untuk dibandingkan dengan D tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai D tabelnya dan kita membandingkan dengan D max atau D hitung. Nah, seperti soalnya kita membutuhkan nilai alfanya itu 5% atau 0,05 dan N itu 15. Maka untuk mencari nilai D tabel kita sesuaikan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Seperti itu. Ini kita hilangkan dulu komennya. Nah, ini tabel nilai untuk Kolmogorov-Smirnov. Kita cari D 5% 15. Artinya kita mencari D dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan total sampel itu 15. Kita dapatkan nilainya adalah 0,338. Jadi D tabelnya itu adalah 0,338. Nah, kita lihat D hitungnya itu adalah 0,161. Nah, kita lihat lagi. Oh, kalau misalnya D hitung kita ternyata kurang dari D tabel, maka HO kita itu diterima dan H1 ditolak. Dengan hal ini kita berkesimpulan bahwa data yang kita gunakan ini berdistribusi normal dan data ini bisa dilanjutkan untuk melakukan pengujian yang lain seperti itu. Misalnya uji hipotesis seperti itu. Nah, itu mungkin untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau menggunakan Lilliefors kurang lebih mirip sekali caranya dengan Kolmogorov-Smirnov. Cuman bedanya adalah tabel pembanding di sini. Tabel untuk melihat D tabel, L tabel kalau Lilliefors ya. Kalau Kolmogorov kita pakai D, kalau Lilliefors kita pakai L. Seperti itu. Itu mungkin pembeda dari metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Lilliefors seperti itu. Itu mungkin untuk uji normalitas data bagian 2. Jadi ini cukup singkat dibanding uji chi-square. Maka dari itu banyak peneliti lebih, kalau misalnya dituntut untuk menghitung secara manual, mereka lebih banyak menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena jauh lebih simple, tidak terlalu banyak langkah-langkah yang harus kita gunakan gitu. Cuman kita harus lebih teliti lagi terutama di tabel distribusi normal yang kita gunakan seperti itu. Karena mayoritas kalau kita menggunakan tabel distribusi yang nilai Z-nya positif, kita akan mendapatkan hasil nilai data kita ini berdistribusi normal. Tetapi demikian kalau misalnya kita menggunakan dua macam tabel, yaitu tabel yang dengan nilai Z-nya minus dan positif,
ada kemungkinan data yang kita gunakan ini bisa tidak berdistribusi normal, dan itu mungkin salah satu hal yang harus teman-teman ingat jika menggunakan Kolmogorov-Smirnov ataupun uji-uji yang lain seperti itu untuk menguji normalitas data. Mungkin itu dulu penjelasan saya tentang uji normalitas data bagian 2 ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti, dan mohon maaf apabila dalam record ini banyak salah-salah kata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.